Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Napoli akan menjadi rival terkuat untuk memperebutkan gelar Scudetto musim ini. Sebabnya, tim asuhan Antonio Conte itu bermain lebih sedikit musim ini. Inter yang membaca keuntungan salah satu rival terkuat mereka musim ini telah mengubah kebiasaan. Seperti yang diungkapkan Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi telah mengubah manajemen skuad dengan tujuan membawa semua orang ke tingkat performa dan kepercayaan diri yang sangat baik, bahkan lebih melibatkan seluruh anggota tim. Sumber ini juga mendefinisikannya sebagai metode anti-Napoli untuk merespons kecepatan tim yang dinahkodai Antonio Conte yang hanya memiliki satu pertandingan per minggu. Maka wajib untuk mengukur energi baik dari sisi psikologi dan fisik dengan mengganti pemain yang tersedia dalam sebuah tim, dan sejauh ini jika mempertimbangkan semuanya, program tersebut telah berhasil. Melawan Red Star Belgrade bahkan ada 7 pergantian dibandingkan 11 pemain yang bermain sejak awal di Udine. Rotasi yang melibatkan semua orang, bahkan mereka yang di musim lalu nyaris tak tersentuh seperti Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Henrik Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, dan Alessandro Bastoni. Dengan cara ini tentu Inzaghi berharap dapat membawa semua orang ke kondisi psikologi dan fisik yang terus pada level teratas. Selain itu, peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut juga ditawarkan kepada orang-orang seperti Jan Bisek atau Christian Aslani. Simone Inzaghi kembali mengamati sesi latihan anak asuhnya di Appiano Gentile dan mengetahui fakta bahwa Lautaro Martinez baik-baik saja, tidak memiliki masalah fisik apapun. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport dan Sky Sport Italia, pemain Argentina itu mengakhiri pertandingan melawan Red Star dengan sedikit kekhawatiran. Mereka yang paling perhatian melihatnya tertatih-tatih di saat-saat terakhir pertandingan. Latihan pagi kemarin menegaskan hal ini. Kapten Inter secara teratur bekerja dalam latihan kelompok dan tidak ada masalah sama sekali dengan kondisi fisiknya. Empat penyerang utama Inter kini telah sukses mencetak gol, dan ini menjadi pertanda baik untuk skuad asuhan Simone Inzaghi. Seperti yang digarisbawahi Corriere dello Sport, antara Udinese dan Red Star Belgrade, dari Lautaro Martinez, lalu Marko Arnautovic, dan Mehdi Taremi, semua sudah mencetak gol. Semua lini serang Inzaghi telah memberikan dampak. Di Udine, Toro berhasil memutus puasa golnya dan melanjuti di Liga Champions. Sang pelatih tidak akan berhenti melakukan rotasi. Pada pertandingan berikutnya kontra Torino, setidaknya akan ada 5 perubahan. Dua penyerang di depan kembali mengandalkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Kemudian di sayap, Matteo Darmian dan Federico Di Marco akan kembali mengisi pos. Davide Fratesi akan mengambil bagian dari trio lini tengah bersama Hakan Calhanoglu dan Henrik Mkhitaryan. Kemudian Francesco Acerbi akan menggantikan Stefan de Vrij. Pekan ini Inter akan menjamu Torino di Giuseppe Meazza. Laga ini akan dijadwalkan kick-off Minggu pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi laga ke-161 antara Inter dan Torino di Serie A. Nerazzurri meraih 74 kemenangan berbanding 36 kemenangan yang diraih Granata dan 50 hasil imbang melengkapi pertemuan kedua klub.
Inter selalu memenangkan 5 pertandingan terakhir mereka di Meazza melawan Torino di Liga. Secara umum, Inter tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir mereka di Serie A melawan Torino dan selalu mencatatkan clean sheet dalam 3 kemenangan kandang terakhir mereka. Nicolo Barella diperkirakan akan kembali pulih dari cedera untuk Inter saat melawan Roma setelah jeda internasional. Demikian menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Milan Gazzetta dello Sport. Barella saat ini sedang absen karena cedera paha. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami cedera paha kanan saat Nerazzurri kalah dalam derby melawan AC Milan bulan lalu. Gazzetta melaporkan bahwa tidak ada peluang bagi pemain berusia 27 tahun itu untuk kembali tepat waktu pada pertandingan terakhir Inter sebelum jeda internasional bulan Oktober. Mereka akan menjamu Torino di Serie A pada hari Minggu dini hari. Legenda Inter Milan dan Italia Alessandro Altobelli mengklaim Mehdi Taremi memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain hebat bagi Nerazzurri setelah menyaksikan performanya dalam kemenangan 4-0 Inter atas Red Star Belgrade di matchday 2 Liga Champions. Taremi menjadi kreator kemenangan Inter atas Red Star Belgrade pada Rabu lalu dengan mencetak 1 gol dan menyumbang 2 assist. Kontribusi 2 assist Taremi di laga itu mendorong Altobelli untuk memuji ketidakegoisannya di lapangan. Taremi memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain hebat bagi Inter, kata Altobelli dalam sesi wawancara dengan Tuttosport. Kita berbicara tentang pemain dengan sundulan dan dribble yang bagus. Dia tidak egois seperti yang kita lihat di pertandingan Liga Champions terakhir, di mana ia mencetak gol dan membuat 2 assist hebat untuk rekan satu timnya. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps telah menjelaskan keputusannya untuk tidak memasukkan bek Inter Milan Benjamin Pavard ke dalam skuadnya di jeda internasional Oktober ini. Berbicara dalam konferensi pers, pelatih Les Blues itu mengisyaratkan bahwa Pavard tidak dipanggil karena tidak selalu menjadi starter di Inter. Pavard tidak lagi secara teratur menjadi starter di Inter setelah peningkatan performa Jan Bisek di sisi kanan pertahanan 3 bek. Oleh karena itu, Konde lebih disukai pelatih Prancis Deschamps. Hal ini membuat Pavard tidak memiliki banyak ruang dalam tim. Deschamps pun memutuskan untuk tidak memanggil Pavard ke timnas di jeda kedua musim ini. Benjamin bermain tetapi tidak di setiap pertandingan, ujar Deschamps seperti dilansir AFC Internews. Mengenai apa yang harus dilakukan bek Inter itu untuk mendapatkan tempatnya kembali di timnas, pelatih Les Blues itu mengisyaratkan, "Saya tahu apa yang bisa ia lakukan." Setelah gagal memperbarui kontrak dengan Lega Serie A, perusahaan seluler terbesar di Italia TIM kembali berinvestasi di beberapa klub Serie A. Setelah Milan, yang kemitraannya diumumkan dalam beberapa pekan terakhir, kini giliran Inter. Besok, kesepakatan dengan Inter akan diumumkan dengan dasar serupa dalam hal kemitraan. Adapun angkanya menurut apa yang dipelajari dari Calcio Finanza, TIM harus membayar lebih dari 1 juta euro per musim untuk bergabung lagi ke klub Nerazzurri. Demikian yang dilaporkan Calcio Finanza.